Haleluya, kita melanjutkan pengajarannya. Kita akan memasuki kitab Imamat pasal ke-16. Kita baca ayat 1 sampai ke 10 aja. Tapi nanti saudara baca semua ya, sehingga dapat memahami seutuhnya akan isi daripada Imamat 16 ini. Kita akan baca bersama ayat 1 sampai 10 sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose setelah kematian kedua anak Harun, ketika mereka mendekat ke hadirat Yahweh dan mereka mati. Dan berkatalah Yahweh kepada Mose, berbicaralah kepada Harun saudaramu, biarlah dia masuk ke ruang kudus di bagian dalam dari tabir, di depan tutup pendamaian yang di atas tabur itu, tidak pada sembarang waktu, agar ia tidak mati, sebab aku akan tampak dalam awan di atas tutup pendamaian itu. Dengan cara seperti inilah Harun masuk ke tempat kudus itu dengan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Ia harus mengenakan baju panjang lenan kekudusan, dan celana lenan haruslah selalu ada pada tubuhnya. Dan dia harus mengikat pinggang dengan sabuk lenan, dan dia harus melilitkan serban lenan. Itulah pakaian kekudusan, dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air, lalu mengenakan semuanya. Dan dari umat Israel ia harus membawa 2 ekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Dan Harun harus mempersembahkan lembu jantan, persembahan penghapus dosa yang untuk dirinya sendiri, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh keluarganya. Nah, dia harus mengambil 2 ekor kambing itu dan menempatkannya di hadapan Yahweh di pintu kemah pertemuan. Dan Harun harus membuang undi atas kedua kambing itu, 1 undi bagi Yahweh dan 1 undi lagi bagi Azazel. Dan Harun harus mempersembahkan kambing atasnya undi telah naik bagi Yahweh, dan harus mengolahnya sebagai persembahan penghapus dosa. Tetapi kambing yang atasnya undi telah naik untuk Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Yahweh untuk mengadakan penebusan dengannya, dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai Azazel. Haleluya, amin. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Kita coba belajar dan coba oleh kemurahan Tuhan bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan ya. Coba kita baca ayat ke-10 ya, kayaknya agak lain dengan terjemahan sih. Ayat ke-10 ya. Tetapi kami yang atasnya undi telah naik untuk harus ditempatkan hidup di hadapan Yahweh untuk menghadap penebusan dengannya, dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai Azazel. Saudara lihat ini, saya baca terjemahan Lugas ya, karena agak beda. Tetapi kambing jantan yang terkena undi untuk Azazel harus ditempatkan hidup-hidup di hadapan Yahweh untuk mengadakan pendamaian, dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai kambing hitam. Itu enggak ada ya. Kita melihat ini ya, karena ini kan terjemahannya mirip-mirip kan. Ini Lugas, yang ini kalau nggak salah ELT 3 ya. ELT 3 ya. Azazel ya, banyak orang ya berbagai macam penafsiran ya tentang Azazel ini. Ada yang menafsirkan ya, salah beberapa penafsiran, saya cuma mengambil beberapa
paling sedikit 2 penafsiran. Salah satu penafsirannya adalah mereka menganggap ini adalah, ada beberapa orang yang menganggap, bukan beberapa orang sembarangan, tapi ahli-ahli kitab, menganggap bahwa Azazel ini adalah salah satu malaikat yang jatuh. Ya, malaikat yang jatuh. Saya pribadi tidak setuju dengan terjemahan ini. Kenapa? Artinya kalau dikatakan Azazel ini adalah salah satu malaikat yang jatuh, ya. Loh, yang bosnya itu kan Lucifer. Ya kalau dikasih ke Lucifer ya itu masih masuk akal. Tetapi dengan kata lain tidak mungkin Tuhan mengajarkan umatnya untuk mempersembahkan kepada setan. Nggak bisa. Jadi saya dengan terjemahan itu saya sangat tidak setuju. Karena memang Tuhan melarang kita untuk beribadah. Ini kan seolah-olah beribadah kepada setan kalau dengan terjemahan atau dengan penafsiran seperti itu, ya. Azazel salah satu artinya adalah arti umum, ya, adalah pembuangan secara total. Jadi dibuang secara total. Dalam hal ini kalau dalam terjemahan Lugas dikatakan sebagai kambing hitam, ya, kambing hitam. Kalau kita lihat, ya, saya nggak tahu dalam terjemahan ini, kita baca ayat ke-22, ya. Nanti saya baca di dalam terjemahan Lugas ayat 22 coba. Dan kambing itu harus menanggung segala kesalahan mereka di tanah yang lenggang. Dia harus menghalau kambing itu pergi ke padang gurun. Saudara lihat ini, saya baca terjemahan Lugas, ya. Demikianlah kambing jantan itu harus menanggung semua kesalahan Bani Israel di tanah yang tak berpenduduk. Karena itu Harun harus menghalau kambing jantan itu ke padang gurun, ya. Agak beda kan terjemahannya. Dan saya percaya itulah bagian daripada firman Tuhan yang memang banyak orang, para ahli-ahli kitab juga bertanya-tanya kenapa Azazel, ya. Tetapi jadi orang juga menjawab, kalau dibilang itu dipersembahkan kepada salah satu malaikat yang jatuh, saya tegas menolak, ya. Katakan kalau malaikat yang jatuh, yang paling tinggi kan bosnya si Lucifer. Masa kita diajarin untuk mempersembahkan kepada setan? Nggak bisa, ya. Jadi saya secara pribadi ya menolak kalau ada, ya, karena kan macam-macam penafsiran, ya. Cuman ya kita harus bisa juga dengan tegas kalau itu tidak sesuai firman. Kenapa nggak sesuai firman? Tidak ada bahkan firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Jangan kita mengetahui atau mencoba belajar tentang setan dengan dalam. Nggak boleh, apalagi mempersembahkan kepada kambing domba ini sebagai satu persembahan. Tetapi saya lebih setuju kalau diterjemahkan secara hurufiah, secara umum Azazel ini adalah diartikan sebagai pembuangan semua kutukan, sumpah serapah, dosa-dosa umat Israel itu ditimpakan kepada si binatang ini. Ya, jadi secara global atau secara umum diterjemahkan seperti itu. Dan kita ya mengucap syukur karena seperti yang berkali-kali dikatakan, sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal ke-10, Torah itu adalah bayangan daripada sesuatu yang digenapi oleh Sang Juru Selamat, yaitu Yeshua. Ya, karena Azazel ini kan semua nanti diambil alih oleh Yeshua. Semua dosa kita, semua kutukan-kutukan yang pernah menguasai kehidupan kita, itu semua ditanggung oleh Yeshua Sang Juru Selamat. Ya, kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 3 mulai ayat 10. Galatia pasal 3 mulai ayat 10. Sebab semua yang ada karena perbuatan-perbuatan Torah, mereka ada di bawah kutuk, sebab telah tertulis,
Terkutuklah setiap orang yang tidak bertekun dalam segala hal yang tertulis di dalam kitab Torah untuk melakukannya. Tetapi bahwa tidak seorang pun dibenarkan di dalam Torah di hadapan Elohim jelas, sebab orang benar akan hidup karena iman. Terus, tetapi Torah bukanlah karena iman, melainkan orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Terus, Hamasya, perhatikan ayat ini, telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib, supaya di dalam Hamasya Yeshua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Jadi yang merupakan bayangan dari apa yang tertulis dalam kitab Imamat, ya, itu kan bayangan berdasarkan Ibrani pasal 10 ayat 1 yang kita pelajari, digenapkan oleh Yeshua. Ya, karena ada tertulis, kalau saudara perhatikan tadi, Torah itu kan ya dari 10 perintah itu menjadi 613 aturan perintah dan ketetapan Tuhan. Berdasarkan Torah itu sendiri, satu aja kau tidak lakukan, engkau berdosa atas semuanya. Dan kita memang harus mengakui, bahkan orang Yahudi sendiri mengakui mereka tidak bisa seutuhnya melakukan apa yang tertulis. Lo kalau tidak melakukan berdasarkan ayat ini terkutuk. Karena itu ya terkutukan itu yang harusnya ditimpakan kepada kita. Karena tidak bisa melakukan Torah dengan sempurna, itu diambil alih oleh Yeshua. Dialah yang mengambil semua beban Azazel tadi, kutukan-kutukan itu, dan kutukan itu dipakukan di kayu salib. Ya, karena tertulis tadi kan, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahw, kita mengucap syukur, kita terus belajar. Ya, di dalam Imamat pasal 16 ini, itu kalau judulnya berdasarkan kitab Lugas adalah Hari Pendamaian. Ya, Hari Pendamaian kalau kita lengkap di dalam ayat ke berapa ya, 29. Ayat 29 dari Imamat pasal 16 ya. Imamat 16 ayat 29 kita lihat. Bagimu hal ini harus menjadi suatu ketetapan selamanya. Perhatikan. Pada bulan ke-7, pada hari ke-10 dalam bulan itu, kamu harus merendahkan jiwamu dan kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan baik penduduk asli maupun pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Kita lengkap atau kita lihat di dalam Imamat pasal 23. Tadi ingat ya, tanggal apa? Tanggal 10 bulan ke-7 ya. Kita lihat jalan Imamat pasal 23. Ayat ke-20 berapa? 26. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, demikian pula. Nah ini kan, tadi kan sama nih. Pada tanggal 10 pada bulan ke-7. Ya. Pada tanggal 10. Jadi hari pendamaian itu sebenarnya adalah hari raya ke-6 yang seringkali disebut dengan nama Yom Kippur, ya, hari pendamaian, ya. Hari pendamaian, jadi kita melihat di sini bahwa kita sudah belajar bahwa 7 hari raya itu sebenarnya bercerita tentang Yeshua. Sejak dia hari raya Paskah itu kan. Hari raya Paskah itu adalah hari yang pertama dari 7 hari raya ini yang bertepatan jatuh pada tanggal 14 bulan pertama. Ya. Kadang-kadang ya kita harus teliti ya, tanggal 14 bulan pertama. Terus kita lihat, ya, kita sudah belajar ya, kita ini ulang-ulang ya. Karena memang Torah itu ya supaya kita lebih mengenal tanggal 14 tadi kan. Nah, kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal ke-12.
Keluaran pasal ke-12 dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Di dalam ayat ke berapa ini? Ayat ke kita lengkap ayat ke-6 aja lah baca ya. Ayat ke-6. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Jadi inilah yang dinamakan Paskah, ya, Passover, Pesak, ya. Tuhan, ya, kalau kita balik umpamanya ke ayat ketiga, ya ke ayat 3, kan ada hari ke-14 ini juga ada sebab-sebab lain supaya kita juga kembali diingatkan. Berbicara kepada seluruh jemaat saya dengan mengatakan, pada hari ke-10 bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba. Bagi mereka menurut keluarga leluhur, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Pada hari 10 diambil. Pada hari ke-14 tadi dikatakan, kita kembali ke ayat ke-6. Ya, ayat ke-6. Ya. Haruslah dia menjadi seperti singa bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Seluruh tumpahan jemaat harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi perhatikan kata-katanya, kenapa senja gitu. Lah inilah berdasarkan kedua ayat ini, saya pernah ya oleh kemurahan Tuhan kita mendapatkan ya penafsiran untuk membuka rahasia firman. Ya. Kenapa hari 10? Kenapa hari 10 itu disiapkan? Kemudian nanti motongnya hari ke-14. Ya. Lah penafsiran yang Tuhan berikan buat saya lah ya. Kita menerima. Saya menafsirkan itulah hari di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pada hari ke-10. Pada hari ke-10 seperti contoh kan. Segala sesuatu Tuhan sudah mempersiapkan lebih dahulu. Ketika terjadi dosa, harus ada korban dosa yang disembelih. Ya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, disimpan sampai hari ke-14. Ya. Antara Adam sampai Yesua itu 4.000 tahun, 4 hari. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa hari ke-10, tunggu sampai hari ke-14 baru disembelih. Disembelihnya waktu senja. Dan ada tertulis Yesua mati sekitar jam 3, jam 4 sore. Jadi semuanya itu harus berkaitan. Ya. Nah, kita mengucap syukur ya, walaupun mungkin banyak orang yang sulit menerimanya. Tetapi ya kita bisa membuktikan dengan firman. Nah, saya percaya tafsiran itu harus bisa diteguhkan oleh firman Tuhan. Ya, karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan tidak ada minta ampun segala macam, nggak ada. Jadi kalau berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca, ketika imam masuk dia harus mengorbankan lembu untuk pengampunan dosa. Ya, itulah yang harus kita senantiasa ingat. Ya, biasanya dalam korban itu pengampunan dosa. Kemudian korban bakaran yang bisa kita katakan atau saya menafsirkan sebagai ucapan syukur. Dan ketiga sebagai korban pendamaian. Kita mengucap syukur saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya. Cara Tuhan. Ya. Saya menafsirkan dari beberapa 7 hari raya itu. Ya. Kalau tadi kita melihat di dalam Imamat pasal ke-23 tadi. Itu kan 7 hari raya, berbicara 7 hari raya. Dan kita tahu bahwa hari kelima itu hari raya peniupan nafiri. Dan kita mengerti bahwa ketika nafiri ditiup, kita mengimani itu masa pengangkatan. Saya tanggap ya. Nafiri ditiup kan kita menunggu sangkakala berbunyi. Artinya di sini dibilang hari peniupan sangkakala itu bayangannya. Wujud nyatanya nanti. Ya,
Ketika sangkakala berbunyi, maka kita anak-anak Tuhan diangkat. Ya. Lo kita diangkat buat apa? Dipersiapkan karena memang ya setelah diangkat berdasarkan kitab Wahyu dan banyak ayat-ayat firman lain, ya. Karena pada saat itu nanti akan ya Tuhan memberikan ya boleh dikatakan dalam tanda kutip kesempatan bagi si jahat selama kurang lebih 3,5 tahun berkuasa di muka bumi. Ya, kalau setan berkuasa sama seperti dia diberi kuasa untuk menjamah si Ayub, dia sikat habis. Ya, demikian juga nanti 3,5 tahun, ya, dia diberi kuasa. Ya, ketika dia diberi kuasa, dia akan melakukan semua yang dapat dia lakukan, dan salah satu tandanya dia berikan tanda kepada orang-orang, tanda bilangan namanya. Ya, kalau tidak ada tanda itu tidak bisa makan, tidak bisa beli-beli, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dan disitulah kita mengimani supaya kita jangan masuk ke sana. Ya, walaupun ya kalau toh ya kita kan itu kan penafsiran. Penafsiran artinya begini. Ya, masa kelaparan pun pernah terjadi 3,5 tahun pada zaman Ahab, pada zaman Elia. Tetapi Elia dipelihara oleh Tuhan. Tetangga. Artinya kalau toh ya kita kan bisa menafsirkan. Memang kita rindu. Kita diangkat baru si jelek ini berkuasa. Ya. Tetapi si jelek ini memang dia akan berkuasa dahulu di bait suci. Merasakan firman Tuhan. Dia akan bertahta di sana. Dia akan mengklaim dirinya sebagai Elohim. Artinya kalau bait suci itu dia berdiri di sana, berarti kan bait suci itu harus berdiri dulu. Betul nggak? Ya kita coba menggali firman Tuhan. Karena ini berhubungan, ini kan namanya judulnya Hari Pendamaian. Jadi kita coba menggali oleh kemurahan Tuhan. Kita coba mengerti bagaimana segala sesuatu itu kita hanya menafsirkan. Pastinya nggak ada yang tahu. Karena kan Tuhan bilang tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Bapa Yahweh. Ya, kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal kedua. Kita baca mau ayat 1 lah ya, supaya kita bisa lebih mengerti sedikit. Dan kami meminta kamu saudara-saudara sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yeshua Mashiach dan berkumpulnya kita pada dia. Ini imani. Jadi kedatangan dia dan kita berkumpul bersama dia. Ya, jadi untuk bisa berkumpul kan ada suatu tanda nanti. Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan. Baik oleh roh ataupun oleh perkataan ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami. Bahwa seolah-olah hari yang maha telah tiba. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun. Kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang dan manusia pendosa. Yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah. Atau sesuatu yang disembah. Sehingga apa? Dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim. Sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Ini memang banyak penafsiran. Tapi saya menafsirkannya. Tempat kudus Elohim itu adalah bait suci. Dan bait suci ini belum berdiri. Sampai sekarang. Beberapa waktu yang, ada bakar korban. Korban dibakar hanya kalau bait suci ada. Tapi banyak orang yang percaya, sudah dibakar. Bakar. Itu sesuatu peristiwa yang besar ya. Kalau itu ada, pasti
disiarkan di mana-mana. Dan korban itu tidak mungkin dibakar kalau bait sucinya nggak ada atau belum ada. Nah, saya percaya apa yang dikatakan di sini, ya, bahwa bait suci itu sudah berdiri, baru si jelek itu bertahta di sana menyatakan diri bahwa dia adalah ya Elohim dalam tanda kutip. Ya, nah, kita kan harus bisa menafsir-nafsir. Dengan teknologi sekarang, apa yang Yeshua katakan dahulu 2000 tahun yang lalu, robohkan bait suci dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Dengan teknologi sekarang, itu amat sangat mungkin terjadi. Ya, bait suci itu dibangun pada saat sekarang ini, pada saat itu, ya, itu sangat memungkinkan, ya. Nah, kita percaya berdasarkan firman Tuhan, bait suci itu ketika dibangun nggak boleh ada ribut-ribut, ya. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal ke-20 ayat ke-25. Jika engkau membuat bagiku sebuah mezbah dari batu-batu, janganlah membangunnya dari batu pahat. Karena jika engkau mengayunkan peralatanmu padanya, maka engkau sudah mencemarinya. Ya, kita lihat 1 Raja-Raja pasal ke-6 ayat ke-7. 1 Raja-Raja pasal ke-6 ayat ke-7, ya. Segala sesuatu harus klop, ya. Bait itu ketika dibangun dengan batu-batu yang telah diolah, yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga tidak terdengar di bait itu bunyi palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi selama pembangunan bait itu. Sesuai dengan apa yang tadi di dalam kita torahkan. Dalam teknologi sekarang ini sangat memungkinkan. Artinya kalau saudara baca ini, dia pasti sistemnya sistem knockdown. Lo kalau tidak boleh pakai bunyi-bunyi, artinya nggak boleh pakai martil. Dengan teknologi sekarang semuanya memungkinkan. Entahkah dia pakai peralatan listrik atau peralatan hidrolik atau air system, pneumatik, macam-macam. Artinya nggak ada taktok nggak ada. Lah, saya menafsirkan ini kan, boleh aja nafsir, ya. Ketika nanti, ya, sekarang kan sudah santer, bahwa kalau bait ini dibangun, kan sudah santer, mereka sudah siap segala macam. Kalau ini dibangun, di dasar bait suci itu sendiri, di atasnya sudah ada bangunan orang lain kan, tempat ibadah orang lain. Loh, kalau dia harus dibangun kan harus tetap base-nya tetap, fondasinya tetap. Artinya ya bisa aja kita menafsirkan. Si jelek ini dia bisa bertahta di situ kan pasti ada sebab. Dan saya coba menafsirkan. Tafsiran itu bisa benar, bisa salah. Atau separuh benar, separuh salah. Tapi boleh aja kita tafsirkan. Karena fondasi bait itu harus tidak berubah. Sejak ditetapkan oleh Tuhan ketika pertama kali Daud mempersembahkan korban, ya, ketika dia berbuat dosa sudah di sini tempatnya. Kemudian bait suci itu dibangun oleh si Salomo, di situ memang di tempat bapaknya dahulu pertama membakar korban. Ketika Daud berbuat dosa karena kalau saya nggak salah ingat dia menghitung jumlah bangsa Yesrael. Ya. Nah, disinilah kita melihat kalau dia harus dibangun di atas fondasi yang sama, sedangkan di atas fondasi itu sudah ada bangunan tempat ibadah orang lain, artinya ini kan harus disingkirkan dulu.
Tetapi kalau menelusuri ini, cerita ini, saya bisa aja, boleh aja menafsirkan. Loh, dia bertata di bait suci kan harus ada sebab. Dan sebabnya apa? Saya menafsirkan kalau ini disingkirkan, dibangunlah bait suci dalam 3 hari sesuai Yesus bilang kan. Berobohkan bait ini, saya bangun dalam 3 hari. Dengan sistem knockdown itu amat sangat memungkinkan. Ketika bait ini berdiri, dunia marah. Marah kan dunia. Loh, kalau dunia marah, maka ya sesuai dengan kitab Sakaria, Israel diserbu kan. Israel diserbu. Loh, kalau Israel diserbu, ya bukan sedikit orang, karena akan ada waktunya. Ya, akan ada waktunya. Ya, ini kan kita coba menafsirkan beberapa. Ya. Salah satu yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Ya. Kita lihat ya. Kita lihat Wahyu pasal ke-9. Kita baca ayat ke-13. Ini penafsiran ya, ini penafsiran yang kita lihat. Coba kita lihat ya. Ayat ke-13. Malaikat yang ke-6 meniup sangkakala dan aku mendengar satu suara dari keempat tanduk mesbah emas di hadapan Elohim yang berkata kepada malaikat ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang telah diikat di sungai Efrat yang besar. Perhatikan ya, sungai Efrat. Kemudian keempat malaikat dilepaskan, mereka yang telah dipesan untuk jam dan hari dan bulan dan tahun, supaya mereka membunuh sepertiga manusia. Dan perhatikan ini, jumlah bala tentara berkuda itu ada 20.000 raksa. Satu raksa itu 10.000. 20.000 berarti 20.000 dikali 10.000 berapa tuh? 200 juta. Ya. Dan aku mendengar jumlah mereka. Ya. Bagaimana ini bisa datang 200 juta? Ini kan kita nafsir, kita lihat di dalam Wahyu pasal 16. Ayat ke-12. Tadi malaikat keberapa tadi? Masih ingat nggak? Lupa ya. Tadi malaikat ke-6. Ya. Ini malaikat keberapa? Sama ya. Nah, kita lihat. Malaikat yang ke-6 menumpahkan cawang ke atas sungai yang besar, yakni sungai Efrat. Airnya menjadi kering. Ya. Sehingga jalan bagi raja-raja dari terbitnya matahari dapat dipersiapkan. Sungainya kering. Terus tentara dari timur masuk. Kira-kira siapa yang paling banyak? Loh, kita boleh nafsir. 200 juta loh. Tentara Indonesia ya kalau nggak salah nggak sampai 1 juta. Ini 200 juta. Ya. Apakah itu akan terjadi pada saat si Antihamasya? Karena bangsa ini membangun bait suci di atas tempat yang memang sudah Daud pertama-tama membangun atau mempersembahkan korban, kemudian anaknya Salomo membangun bait suci. Dan fondasi itu yang dipakai oleh orang lain untuk membangun juga tempat ibadah. Tetapi karena Tuhan itu tidak akan mau di tempat lain, makanya tempat itu harus diratakan, baru dibangun. Setelah 3,5 hari jatuh, bisa aja ini yang 200 juta masuk. Menggenapkan apa yang dikatakan kitab Sakaria. Ya. Yes, Yerusalem dikepung. Bayangin aja sekitar kira-kira. Kalau Yerusalem dikepung sama 200 juta mungkin Yerusalemnya sendiri nggak cukup. 200 juta kan kita ini 200 sekian kan. Jadi seluruh Indonesia
dikumpulin di Jakarta ya nggak masuk lah. Tetapi itu firman, bagaimana caranya saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan, Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Karena itu di tempat di mana yang memang sudah Tuhan persiapkan, yang seringkali kita kenal dengan yang bernama apa namanya Armageddon. Ya. Burung-burung, ya kalau saudara suka dengar-dengar, burung-burung pemakaian bangkai di sana secara luar biasa berkembang biak. Loh kenapa? Ya untuk menggenapkan firman Tuhan. Tuhan harus menggenapkan firman-Nya sendiri. Dan dia punya cara untuk melakukan, menggenapkan apa yang tertulis. Ya kan kalau kita baca di dalam apa namanya firman Tuhan, ya kalau ya kita nggak mungkin sekaligus ya. Cuma kan sedikit-sedikit Tuhan buka. Ya. Inilah yang kita katakan, yang dinamakan oleh firman Tuhan perang Armageddon. Ya. Armageddon ya semuanya itu kan tanda-tandanya ya apa namanya yang akan terjadi. Kita harus ingat ya bahwa perang Armageddon sama Gog Magog itu beda. Kalau Gog Magog ini nanti kalau nanti saudara baca dalam kitab Wahyu 20 baca sekilas lah ya. Setelah ya masa 1000 tahun pemerintahan. Setannya dibebasin, ya pengikutnya ngikut lagi, disitulah terjadi perang Gog Magog. Jadi Armageddon sama Gog Magog itu beda. Atau kita baca sedikit lah ya tentang Gog Magog ini. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat ke 8 supaya untuk mengerti bahwa ini Gog Magog sama Armageddon beda. Dan dia akan keluar untuk menyasar bangsa-bangsa di keempat penjuru Gog dan Magog untuk mengumpulkan mereka ke dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Ya mirip-mirip dengan Armageddon tadi juga seperti pasir di laut. Karena 200 juta tentara yang nggak tahu dari mana. Begitu banyak. Ya. Tetapi di sinilah kita melihat karena ini kan semua pasti terjadi. Tetapi yang kita harus lihat, kita mengimani hari pendamaian. Hari pendamaian artinya, kalau tadi Azazel merupakan bayangan, digenapkan semua itu diambil alih oleh Yeshua. Karena Yeshua lah yang menanggung semua kutukan, semua dosa. Mereka yang menamakan diri manusia. Ya. Kenapa? Karena semua ini memang ciptaan Dia. Dan Tuhan mau menyelamatkan semua manusia dengan caranya. Ya. Nah, kita ada terlibat di sana. Dalam arti kata, bagaimana persiapan kita. Ya. Dia datang kan untuk menyelamatkan kita. Kita lihat di dalam Roma pasal ke-5 ayat ke-9. Kemudian terlebih lagi sekarang sesudah dibenarkan oleh darahnya, kita akan diselamatkan olehnya dari murka. Sebab tak kala masih menjadi musuh, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, kan judulnya tadi kan pendamaian. Yeshua lah yang turun. Kita tahu sebagaimana tertulis, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Firman Tuhan katakan, mustahil darah lembu jantan dan darah kambing jantan menghapus dosa. Dalam kitab Ibrani pasal ke-9, pasal ke-10.
Karena itu mustahil, maka dia imam besar. Kita baca dalam Ibrani pasal ke berapa ini? Pasal ke 11 ya. Pasal ke 9 ayat ke 11. Tetapi Hamas yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik, yang akan segera datang melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, itu artinya bukan termasuk ciptaan. Bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat maha kudus untuk memperoleh penebusan kekal. Tidak dengan darah domba jantan dan lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Ya, dalam Ibrani pasal 10, mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan dapat menghapus dosa. Karena itu Yeshua imam besar. Ya, kalau tadi kita baca di dalam kitab Imamat, Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar, ya, 1 tahun 1 kali. Kalau saudara baca semua imamatnya itu Imamat 16, dia hanya setahun sekali dia masuk ke dalam ruangan maha kudus. Dan dia harus mempersembahkan korban. Darahnya, darah lembu, itu harus dipercikan di dalam ruang maha kudus, yaitu di tabut itu sendiri. Ya, dengan darah lembu dan juga darah kambing tadi dipercikan di tabut, ya. Itulah yang ditafsirkan beberapa waktu yang lalu seorang yang saya nggak tahu namanya, si John White, yang menemukan atau yang ditafsirkan sudah menemukan tabut, ya. Dan kemudian dia melihat ada bercakan darah, ya, yang mengalir dari atas persis kena di tabut, ya, untuk menggenapkan itu tadi. Kalau saudara baca dalam Imamat 16 tadi, darah itu harus dipercikan di tabut. Tetapi itu bayangan. Wujud nyatanya adalah Yeshua sendiri yang harus menjadi domba Paskah. Dan darahnya ini yang turun dari kayu salib, ya. Karena itu harus ada gempa. Kenapa ada gempa? Supaya karang-karang kita belah cara Tuhan. Kan kita nggak ngerti kok gempa sih. Sekarang kita baru ya, artinya kalau itu benar darah Yeshua. Nah, itulah maksud gempa. Kenapa? Untuk memungkinkan darah yang kudus itu mengalir dari kayu salib, jatuh persis di atas tabut. Karena harus menggenapkan Imamat pasal 16. Karena Imamat pasal 16, Torah itu adalah bayangan, penggenapannya adalah yang dilakukan Yeshua. Dan bagi kita yang percaya bahwa dia telah berkorban untuk saudara dan saya, percaya bukan hanya asal percaya, tetapi mengimani apa yang tertulis. Karena kalau hanya percaya aja, setan juga percaya Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setan juga percaya bahwa Yahweh itulah nama Tuhan yang benar. Karena dia tahu itu nama Tuhan yang benar, dia mencoba mengalihkan perhatian orang dengan merubah nama itu. Dia pakailah si Pontius Pilatus dengan mengubah nama, ya, dengan tanda kutip pakai istilah diterjemahkan, padahal nama itu tidak boleh diterjemahkan. Tetapi itulah perbuatan cara setan untuk mengalihkan nama yang kudus kepada nama yang dibuat oleh si Pilatus. Kenyataan membuktikan, ya, nama itu justru yang dipercaya sebagai nama yang benar.
Karena setan itu tahu di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Tapi kalau dalam nama Yesus yang nggak ada nama Yahweh. Walaupun saya pribadi menafsirkan nanti setan itu, si jelek itu akan menghidupkan patung pakai nama Yesus. Sehingga membuat orang pun semakin percaya. Ini nabi. Ini yang berasal dari Tuhan. Ya memang dia nabi palsu. Yang nanti pada perang Armageddon itu kalau saudara baca. Dia akan ditangkap dan dijebloskan di tempat. Tapi kalau perang Gog Magog, setan yang ditangkap. Dimasukkan ke tempat yang sama. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya. Kita percaya bahwa ini sudah semakin dekat waktunya. Kita percaya bahwa semua yang harusnya jatuh kutukan karena kita berbuat dosa. Karena kita melanggar firman. Torah itu adalah undang-undang dasarnya Bapak Yahweh yang diturunkan Bapak Yahweh langsung melalui Moshe untuk manusia. Tetapi kenyataannya ya banyak manusia yang ya bukan saja kita di luar Israel. Orang Israel sendiri banyak yang tidak mempraktekkannya dengan benar. Satu kata tidak atau satu perintah, aturan dan ketetapan tidak dilakukan. Maka dia berdosa terhadap seluruh. Dan itu kata firman Tuhan terkutuk. Loh karena kita ketidakmampuan manusia untuk bisa melakukan dengan sempurna. Maka kutukan yang harusnya tertimpa kepada manusia karena gagal mempraktekkan 100% apa yang tertulis. Maka kutukan itu diambil oleh Yeshua. Kan tadi dikatakan, ingat nggak? Kutukan karena Torah. Itu yang diambil sama Yesus. Dialah yang menebus saudara dan saya. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena tanpa perbuatan Tuhan sendiri. Kita tidak mungkin selamat. Karena itulah anugerah. Anugerah bagi non-Yahudi. Sudah kurang lebih 2000 tahun. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi sekelilingnya, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang hilang. Kata Matius pasal ke-15. Ayat keberapa? Matius pasal ke-15 ayat ke-24. Seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada siapa? Domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Jadi dia itu sebenarnya datang untuk saudara-saudaranya, orang Israel, orang pilihan. Anak sulung Bapak Yahweh. Tetapi ketika Yeshua datang, mereka menolak. Ya, bahkan mengatakan, salibkan dia, darahnya kami tanggung. Karena mereka menolak anugerah yang Tuhan berikan bagi anak sulungnya. Maka anugerah ini dialihkan kepada kita non-Israel. Karena itu dikatakan kita ini anak adopsi. Sudah 2000 tahun. Ya, 2000 tahun kemudian apa yang sudah kita lakukan? Ya, segala sesuatu ya namanya kita belajar kan. Kita belajar, kita coba menghubung-hubungkan semua firman Tuhan. Ya. Bukan mencocok-cocokkan ya. Ada orang, oh itu namanya mencocokkan, cocokologi. Loh memang kita harus cocokin dengan firman. Ya, tapi kalau otak yang pelayan Tuhan yang sudah dimasuki oleh si jahat, ya nggak perlu cocok. Ya karena memang dia nggak percaya firman. Kita memang harus mencocokkan dengan firman. Kalau kita tidak cocok sama firman, berarti kita melenceng dari firman. Ya,
tempatnya sudah tentu. Ya, kita melihat di dalam Hosea pasal ke-6 ayat ke-2. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Ya, setelah 2 hari. Pada hari ketiga dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ya, kita lihat lagi di dalam Lukas pasal 13 ayat ke-32. Dia berkata kepada mereka, seraya pergi katakanlah kepada serigala itu, lihatlah, aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan, perhatikan, penyembuhan. Hari ini, besok, dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikannya. Ya, 2 hari sudah berjalan. Artinya sejak dia menjadi korban disalib. 2000 tahun, 2 hari. Hari ketiga dia menyelesaikan. Hari di mana? Ketika saat sangkakala sesuai waktu Tuhan dibunyikan. Firman Tuhan katakan, ya, kita akan diangkat. Ketika kita diangkat bersama dengan dia. Tapi ingat ya, diangkat ini bait itu harus jadi dulu. Setan itu harus berkuasa dulu di sana. Bisa tanggap? Karena banyak orang, sebelum 6 itu dinyatakan kita sudah diangkat. Nggak bisa. Nggak sesuai dengan firman. Bait itu harus berdiri, dia duduk di takhta di bait suci. Bisa saja waktunya bersamaan. Saya tanggap. Tetapi waktunya sama atau enggak, yang penting kita hidup kudus. Seperti zaman Elia, walaupun 3,5 tahun kelaparan. Kalau kita hidup kudus, Tuhan sanggup memelihara kita. Kan kita juga nggak tahu, kita cuma menduga-duga atau menafsir-nafsir. Ya, jadi bukan lagi waktunya bersantai-santai. Tetapi selidiki firman Tuhan. Coba belajar dengan sungguh-sungguh. Coba mengerti dengan sungguh-sungguh. Kita harus ingat bahwa waktunya sudah semakin dekat. Kita percaya bahwa apa yang terjadi dengan anak sulungnya saat ini. Itu merupakan bagian-bagian daripada apa yang memang sudah dia firman. Ya, apa yang sudah dia firman. Ingat ya janji Bapak Yahweh kepada Bapak Abraham. Saudara perhatikan ya, banyak bangsa-bangsa yang di sana itu kan hancur. Itu janjinya sudah ribuan tahun yang lalu. Kita baca di dalam Kejadian pasal ke-15. Kita baca ayat ke-14. Ya. Ini janji Bapak Yahweh kepada Bapak Abraham ya. Dan bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya. Banyak bangsa-bangsa di sana kan. Ya baru-baru ini kayak Syria, hancur, Irak. Itu kan negara-negara yang dahulu berkuasa atas bangsa pilihan Tuhan. Firman ini tetap berlaku. Tuhan porandakan semua lawan-lawan yang pernah menghambakan anak sulungnya. Babylon sekarang udah, Irak itu kan udah hancur aja. Kenapa? Lu itu bukan pekerja manusia. Tuhan menggenapkan janjinya. Karena itu jangan pernah menjamah biji matanya Tuhan. Berani menjamah ya repot. Karena itu kita ya kalau saudara perhatikan doa-doa syafaat seringkali dinaikkan atau bahkan setiap waktu dinaikkan. Karena bangsa ini kan ya kita harus
menyatakan bahwa Tuhan itu setia sama firman-Nya. Siapa yang mengutuki bangsa pilihan, mereka akan dikutuk. Dan bangsa ini, para pemimpinnya, mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Mereka lakukan, mereka katakan, mereka nggak ngerti. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti firman itu. Karena itu ya, kita juga harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi sudah tahu bangsa ini mengutuki umat pilihannya. Lo Tuhan kan setia sama firman-Nya. Berani engkau kutuki, maka engkau akan terkutuk. Ya. Karena itu, ya, kita yang mengerti firman ini dan mereka yang tidak mengerti, kita berdoa bagi bangsa ini. Minta ampun sama Bapak Yahweh. Ampuni mereka Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, karena mereka tidak ngerti. Emang ada ayatnya? Ya ada ayatnya. Kita lihat ya di dalam Yeremia pasal ke-29 ayat ke-7. Usahakanlah damai sejahtera kota yang aku telah membawa kamu ke sana, ke dalam pembuangan. Dan apa? Berdoalah kepada Yahweh demi dia. Karena damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Ingat ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kan dia bilang sama Bapak Abraham, siapa yang mengutuki kamu akan terkutuk. Loh kita tinggal di sini. Firman Tuhan katakan, berdoalah. Mohon ampun bagi bangsa ini. Ya tidak semua pemimpin, karena pemimpin-pemimpinnya bangsa ini mereka tidak ngerti. Ya, mereka nggak ngerti. Ya. Nah kita ya mengerti minta ampun karena kan dia bilang berdoalah kepada Yahweh demi dia. Karena damai sejahtera adalah damai sejahtera bagimu. Berdoa. Nah itu saya mengucap syukur setiap pendoa-pendoa syafaat. Tidak lupa berdoa, Tuhan ampuni bangsa ini. Ya. Ada tertulis 2 orang sepakat minta apa saja Tuhan kabulkan. 2 orang yang dibenarkan oleh Tuhan besar kuasanya. Ya, kalau kita berdoa dan oleh kemurahan Tuhan, ya diberikan damai sejahtera, kan kita damai sejahtera. Damai sejahtera bangsa ini, kita juga yang bagian daripada bangsa ini akan memperoleh damai sejahtera. Yeshua sudah mengambil semua kutukan-kutukan. Ya, termasuk sumpah serapah itu tadi. Kita berdoa minta, Tuhan ampuni dosa bangsa ini. Ya bukan saja bangsa ini, dosa kita, dosa leluhur kita. Yang mungkin pernah mengucapkan hal-hal yang tidak benar yang kita nggak tahu kan. Ya sebagian besar kita ya, umpamanya saya. Ya leluhur saya kan dulu juga ya percaya kepada kuasa-kuasa yang tidak benar. Kita berdoa, kita memang bukan minta ampun kepada mereka, kepada Tuhan untuk mereka, itu sudah lewat. Tetapi pengaruhnya, ikatannya diputus. Sudah mengerti nggak? Berdoa kan saudara yang tahu, kita yang tahu Tuhan. Ya. Karena itu setiap kita melayani orang yang mau dibaptis, itu kutukan harus diputus. Supaya jangan mempengaruhi kita. Kenapa mereka nggak ngerti kok. Maka mereka anggap itu suatu kebenaran. Karena pada waktu itu belum waktunya bagi mereka disingkapkan. Kan nama Yahweh baru dipulihkan ya sekitar tahun 99 2000 kan. Baru mulai dipulihkan. Sekarang pun masih banyak yang ngotot. Nama itu sesat. Ya udah biarin aja.
Kasihan anak-anak. Siapa itu? Para ahli kitab. Para pelayan Tuhan. Hamasya palsu. Ketika kebenaran diberitakan. Ya, kita harus mengucap syukur, ada tertulis. Mereka memiliki hati seperti jalanan. Mereka punya mata, tapi tidak melihat. Mereka punya telinga, tapi nggak mendengar. Nggak ada respon terhadap firman. Dan firman itu yang menyelamatkan. Ya bagi kita terus berdoa, minta kemurahan Tuhan. Ya. Yang penting kita sendiri juga harus tetap berjaga diri. Karena hari pendamaian itu berlaku bagi saudara dan saya. Kita harus yakin bahwa kita oleh darah Yesua yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Yesua pun sudah menjadi Azazel untuk menanggung semua kutukan. Semua yang tidak benar dari dalam hidup kita. Itu sudah dipakukan di kayu salib. Dan respon kita terhadap apa yang dia lakukan. Belajarlah taat dan setia. Melakukan semua yang tertulis. Karena firman itu yang dapat menyelamatkan kita. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan iman saudara. Ya saya kan bisa mengira-ngira. Nah, saudara yang sendiri tahu, saya juga mengira-ngira saya ini sudah di mana. Ya. Kalau seandainya sangkakala berbunyi sekarang, kita mengimani atau paling sedikit saya mengimani sesuai doa saya supaya semua diangkat. Tetapi kalau saudara masih mau mengikatkan diri, pasti pasang sauh ke bumi, yang gak bakal dia angkat. Ya. Karena itu ya, keselamatan kata kitab Filipi adalah urusan pribadi. Kita harus ingat bahwa saudara dan saya, Yesua sudah mendamaikannya. Bagi bangsa Israel, sebagian besar memang mereka belum percaya. Karena apa? Berdasarkan kitab Roma yang sudah kita pelajari. Ya. Setelah genap jumlah orang pilihan di luar Israel, baru Tuhan bekerja bagi bangsa pilihan. Nah, kita melihat kan sekarang. Sebenarnya kan Tuhan sudah kasih lihat banyak. 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Tidak mungkin gereja dibangun di daerah Jazirah Arab. Tapi baru-baru ini seorang pangeran masuk gereja bahkan menyumbang gereja. Dan menjadi percaya kepada Dia yang kudus. Kenapa? Karena di sana masih banyak keturunan Bapak Abraham. Loh sih, Abraham itu kan punya paling sedikit 1 istri, 2 gundik, berarti 3 istri. Dan itu punya anak-anak, semua kan tertulis. Ya. Dan itu semua saya percaya masih banyak, kebanyakan di daerah Jazirah Arab. Kan Tuhan juga berbicara kepada Bapak Abraham. Ismail pun aku berkati karena dia adalah juga keturunanmu. Ya, nah kita melihat, kita mendengar melalui media-media. Pertobatan kelahiran baru terjadi di Jazirah Arab sana. Bukan satu hal yang kebetulan, tetapi bagi kita yang percaya dan mau belajar sebagaimana tertulis. Bahwa Roh Kudus tinggal one more step. Dia kembali ke tanah Israel. Setelah genap bilangan umat pilihan Tuhan di luar Israel. Masa 2000 tahun yang Tuhan berikan bagi non-Yahudi. Ya. Setelah genap masa itu dia kembali. Kalau itu sudah kembali. Pintu masa anugerah sudah tertutup. Kau berusaha mencari firman, engkau tidak akan pernah mendapatkan. Mungkin kau bisa baca,
Tetapi karena masa anugerah sudah tertutup. Kau baca, kau nggak bakal bisa mengerti. Tetapi kita sebagai orang pilihan Tuhan yang mau percaya dan menikmati masa anugerah itu, kita akan terus menerus dipersiapkan, siap mendengar sangkakala berbunyi kelah. Kita akan diangkat, kita sudah diperdamaikan. Dan saya menafsirkan masa Yom Kippur adalah masa pemerintahan kita 1000 tahun lamanya bersama dengan Dia. Apa mungkin? Mungkin karena itu saat ini saudara dan sedang dirubah, kita sedang dirubah. Sehingga kita bukan lagi memiliki jiwa kita lagi. Seperti yang sering kali didoakan kita oleh firman-Nya. Kita dibentuk sehingga memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sikap hidup seperti Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena ketika kita memerintah, bukan kita yang memerintah. Tubuh jasmaninya kita, tetapi jiwanya adalah Yeshua. Kalau kita yang pakai jiwa kita ya wah ini saudaraku nih, wah ini gak bisa. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, seberapa siap kita. Masa anugerah sudah semakin, kita tidak tahu persis ya kapan dia akan tertutup. Tetapi yang jelas di Jazirah Arab sana, sudah banyak orang yang bertobat. Jangankan di Jazirah Arab, di Indonesia pun banyak yang sudah melek. Ternyata, ya, ternyata kebenaran itu sudah diberitakan. Hanya sayangnya, mereka yang terdahulu, kata firman Tuhan, menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Yang udah percaya menolak nama yang kudus. Kasihan amat. Ya. Coba diberitakan, coba diajarkan. Ya. Ya itu seperti hati yang seperti jalan. Tapi saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semua. Jangan berhenti mewartakan kebenaran yang sejati. Pengetahuan yang benar-benar berasal dari Bapa Yahweh. Bukan pengetahuan yang berasal dari si setan. Yang mana setan? Loh, nama Yesus itu dari mana? Ya, saya juga kadang-kadang heran. Tetapi itu seperti apa yang dikatakan pengkhotbah. Yang dahulu ada, sekarang ada. Atau dibalik, yang sekarang ada, dahulu sudah ada. Sudah ribuan orang Kristen pergi ke Israel. Wah, berkhotbah di Israel. Nama Tuhan orang lain yang diagung-agungkan. Ya. Apa katanya? Sama aja. Sama. Kok enaknya sama. Ya, setan memakai Hamasya palsu. Untuk memberitakan pengetahuan-pengetahuan palsu. Kata firman Tuhan. Pengetahuan palsu yang diberitakan. Berdasarkan ahli intelijen. Berkali-kali kepalsuan kebohongan diberitakan. Ya, saya dengar seorang ya ahli intelijen kita. Berita bohong 8, 9 kali, 10 kali diberitakan, dianggap sebagai kebenaran. Loh, ini berapa tahun sejak Pilatus 2000 tahun diberitakan nama. Yesus, 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 Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Akhirnya mendarah daging. Ketika diberitakan kebenaran firman, Paulus berkata, ada nama Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Karena sudah mendarah daging, apa yang diberitakan oleh Pontius Pilatus
Pengetahuan palsu sudah dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya orang menolak. Bahkan menganggap, wah, itu nama yang sesat. Terjadilah yang sekarang terjadi. Dahulu sudah terjadi. Ketika orang-orang di Galilea ngomong-ngomong di antara mereka. Tidak ada tertulis bahwa Nabi datang dari Galilea. Kita kenal orang tuanya dia. Bapaknya tukang kayu. Kenapa kok nggak datang sama dia? Tanya sama Maria Yusuf. Kamu itu dari mana sih? Ribuan orang datang ke Israel. Ribuan tape lagu-lagu disiarkan melalui media-media. Kau bisa dengar orang Israel nyanyi. Kalau dia nyanyi rohani pakai bahasa Ibrani, tidak ada nama Yesus. Ada. Tetapi karena lebih percaya pengetahuan palsu, dan itu dianggap sebagai kebenaran, diteguhkan oleh Hamasya palsu, nama itu sama aja. Ya sudah. Jangan heran apabila Yeshua sudah menubuatkan. Banyak yang dipanggil. Sedikit yang terpilih. Kalau kita sebagai orang yang terpilih, ya, kita sedang diuji berapa setia kita. Ribuan murid Yeshua. 12 terpilih jadi rasul. Tapi satu tidak setia. Satu pengkhianat. Karena itu belajarlah setia kepada firman. Utamakan dia lebih dari segala sesuatu yang kita kasih. Ya, kalau kita mengutamakan dia, maka engkau dan saya akan dianggap berharga di mata Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, dia sudah berkorban untuk keselamatan kita. Satu hal yang dia minta, setialah terhadap firman. Ya, kesetiaan diukur dengan waktu. Kan banyak orang bertobat. Banyak orang yang sudah dibaptis. Ya, tapi kembali lagi. Kasihan kan. Tapi itu pilihan. Pilihan. Kita tidak bisa memaksa. Tetapi jadikan semua itu pengajaran. Belum tentu kita lebih baik dari dia. Belum tentu. Karena kesetiaan itu diukur sampai waktu, sesuai waktu. Tetapi ajar diri kita pribadi lepas pribadi. Untuk setia dan semakin setia. Hidup dan berjalan dalam kebenarannya. Dengan mata yang senantiasa tertuju kepada dia. Kesetiaan itu kan tergantung pribadi lepas pribadi. Ya. Oh, ada dua pilihan. Oh, mau pilih yang mana? Ya terserah. Kau pilih ini atau pilih ini. Ya. Ada tertulis. Jalannya memang lurus. Tetapi banyak yang tidak tahu ujungnya. Yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Dia adalah Alef dan Tau. Dia adalah awal dan akhir. Dia sudah tahu yang awalnya di mana dan akhirnya di mana. Kalau kita serahkan kepada dia, serahkanlah rencanamu kepada dia, maka dia akan mengatur sehingga kita tidak salah memilih. Dan di ujung sana kita akan mendapatkan, kita bertemu dengan dia. Yahweh, karena Yeshua sendiri berkata, tidak akan pernah engkau bisa bertemu dengan Bapa kecuali melalui aku, melalui firman yang hidup. Karena itu saudara kita masing-masing sama-sama dalam perlombaan. Ya. Karena itu latih dirimu, iman kita terus bertambah. Jangan malas. Karena kita tidak tahu waktunya. Kan kita bukan mau jelek-jelekan orang. Tapi kan waktu kita tidak tahu.
Nah, kita kan mengalami beberapa waktu yang lalu kan. Tadinya kelihatan sehat, tiba-tiba pulang. Karena memang sudah waktunya. Ya. Dan kita tidak tahu waktu kita. Walaupun saya pribadi mengimani karena ada tertulis. Kalau kita hidup benar-benar di dalam Tuhan. Ya. Kita akan diberitahu Tuhan kapan kita pulang. Ya. Demikian juga saya mengimani ketika sangkakala berbunyi, Tuhan juga pasti mengingatkan. Siap-siap. Jangan keluar. Diam di dalam rumah, berdoa, memuja, muji, menyembah Dia. Ketika kita dengan setia melakukan. Raib. Kita tinggal lihat dari atas. Waduh. Kacau. Tapi kita penuh sukacita. Tidak percuma. Apa yang kulakukan selama ini. Aku dengan pertolongan Roh Kudus. Mematikan semua keinginan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Sehingga tidak ada lagi ikatan antara pribadiku dengan dunia ini. Sehingga ketika sangkakala berbunyi, langsung terangkat. Tetapi kalau masih ada ikatan dengan dunia, ya sudah. Engkau tertinggal. Ya. Saya tidak mengimani atau tidak mengajarkan kepada kita. Karena memang kan ada tertulis. Semua firman itu sangat erat berkaitan. Ya, Daniel dengan 3 orang temannya. 3 orang temannya masuk ke dalam api pemurnian. Daniel ada tertulis orang yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Daniel ada di sebelah Nebukadnezar. Tapi Nebukadnezar juga ngeper sama dia. Karena ketika Daniel oleh hikmat Tuhan membuka semua mimpi-mimpi. Sehingga dia takut gentar kepada Daniel. Karena dia sendiri berkata, Daniel di mana roh Elohim menguasai dia. Nah, kita mengimani seperti Daniel. Artinya kita harus benar-benar hidup sebagai pelaku firman. Daniel, Elohim adalah hakim. Kita akan menghakimi bersama dia. 3 teman-temannya. Saya menafsirkannya. Ada tertulis seluruh manusia yang ada di muka bumi saat ini setelah air bah berasal dari Sem, Yafet, dan Ham. Ya. Nah, kita sudah belajar kenapa pintu gerbang tabernakel itu 3. Tuhan mengundang ketiga keturunan ini. Ya. Kemudian disaring. Sampai kita boleh layak bertemu dengan Bapa Yahweh. Nah, kita termasuk di sana tersaring. Tapi bagaimana kesetiaan kita? Kesetiaan harus dilatih. Ya, saya pelayan Tuhan hanya bisa ngomong, memompa kita semua. Tetapi keputusan kan ada pribadi lepas pribadi. Karena itu mari sama-sama kita maju. Saya maju, saudara maju. Sehingga ketika sangkakala berbunyi kelak, kita diraibkan. Pak Simon, kita ketemu di angkasa. Haleluya, amin.